Halo semuanya, semangat pagi. Meskipun sekarang sudah siang, sore atau bahkan malam, semangat kita harus tetap pagi nih. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Aku tahu keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi aku percaya kita semua bisa melewati ini. Perkenalkan, aku Iza Bajeria, mahasiswi dari jurusan Sosiologi Universitas Jember. Di sini aku akan sedikit berbincang terkait isu kependudukan. Kalian mungkin bertanya, apa sih pentingnya tahu isu kependudukan? Penting dong, karena peran kita sebagai generasi bangsa sangat menentukan bagaimana isu-isu ini akan dijawab dan diselesaikan. Kita ngobrolnya santai aja ya, agar masalah ini lebih mudah kita pahami. Oh iya, ada yang tahu nggak kira-kira aku akan membahas apa? Iya, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan isu terkait stunting. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata stunting? Apakah masih asing? Atau sudah sangat tahu nih apa itu stunting? Baiklah, mari kita berdiskusi bersama. Menurut definisinya, stunting adalah masalah kurang gizi kronis sehingga menimbulkan gangguan pertumbuhan, yakni badan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya. Kalian mungkin bertanya, pendek kan bisa dipengaruhi gen orang tua. Eits, pernyataan ini tidak berlaku bagi stunting, karena stunting tidak berkaitan dengan gen. Tidak berhenti di situ, banyak juga nih yang menyamakan stunting dengan gizi buruk. Padahal, dua hal ini jelas sangat berbeda. Lalu, apa aja sih faktor dari terjadinya stunting? Sebenarnya, penyebab dari stunting sangat banyak. Salah satu faktornya adalah karena pengaruh gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita. Kemudian, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, kurangnya kebersihan dari lingkungan, lebih memilih makanan instan bagi bayi dan balita, serta minimnya edukasi yang dimiliki oleh masyarakat menjadi faktor utama terjadinya stunting. Stunting sangat dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan. Di masa-masa itulah, anak akan menderita stunting atau bisa terbebas dari stunting. Lalu, kenapa ya kalau anak terkena stunting? Eits, dampak dari stunting tidak bisa loh disepelekan, sebab ia bisa berdampak seumur hidup. Seperti adanya gangguan kognitif, rentan tertular penyakit, kesulitan belajar, daya tahan tubuh yang lemah, hingga dapat mempengaruhi kesuksesan di masa depan. Ya, gambaran lebih jelasnya, Indonesia memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi. 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Bisa dibayangkan betapa masalah ini sangat serius. Menurut Nutrition Report pada tahun 2018, Indonesia sendiri menempati peringkat ke-10 dari 132 negara dan menjadi negara kedua tertinggi di ASEAN. Banyaknya jumlah populasi penduduk di Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi ketika keadaan pandemi. Ya, pandemi memperparah keadaan. Ancaman kenaikan angka stunting tidak terhindarkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya kejadian PHK yang dialami oleh orang tua sehingga menyebabkan kebutuhan gizi sang anak tidak terpenuhi. Yang kedua, terhalangnya akses kesehatan bagi ibu dan balita, di mana saat ini posyandu dibatasi ruang operasinya, bahkan dihentikan sementara. Yang ketiga, adanya kenaikan dari jumlah kelahiran yang tidak direncanakan. Karena masyarakat kita masih sangat minim pengetahuan terkait alat kontrasepsi. Tidak berhenti di situ.
Fenomena kenaikan pernikahan dini juga menjadi salah satu pemicu angka stunting semakin meningkat. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya stunting? Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari upaya preventif yang bisa dilakukan oleh individu, seperti memenuhi gizi ibu hamil dan anak balita, hingga upaya besar dari pemerintah. Di antaranya adalah perbaikan fasilitas sanitasi, lebih digencarkannya sosialisasi dan edukasi, hingga perbaikan layanan kesehatan. Pemerintah juga harus memiliki program menengah hingga program jangka panjang. Kemudian pertanyaan besarnya muncul. Pemuda bisa apa? Jawabannya tentu, pemuda bisa banyak. Di mana stunting harusnya bukan menjadi isu tabu yang dibahas di kalangan para pemuda. Banyak peran yang bisa dilakukan oleh kita. Pertama, dengan tidak tutup mata bahwa stunting merupakan tanggung jawab bersama. Kedua, mengedukasi orang terdekat terkait apa itu stunting. Ketiga, menghapus stigma bahwa makanan bergizi itu pasti mahal. Keempat, menggunakan air dengan bijak dan menjaga kebersihan lingkungan. Kelima, membentuk komunitas untuk mengedukasi, berdiskusi, dan memberikan aktualisasi. Dan tidak lupa juga, kita sebagai pemuda harus ikut berperan dalam mencegah pernikahan dini yang semakin marak terjadi. Karena hal itu dapat menimbulkan angka stunting yang semakin tinggi. Ya, gerakan dan upaya kita sebagai pemuda akan sangat berpengaruh. Karena dari gerakan kita lah, stunting bisa kita tekan bersama. Cukup sekian, terima kasih.